Di video tips kali ini saya akan share 5 cara yang dijamin ampuh buat ngehandle kapasitas internal atau memori ponsel Android kalian tuh yang selalu penuh. Video kali ini saya dedikasikan ya buat kalian yang masih nge-keep ponsel Android yang punya memori internal tuh kecil ya, 8GB, 16GB, atau kapasitas lainnya yang emang kalian tuh masih nge-keep dengan alasan nggak mau ngeluarin budget lain buat beli ponsel baru. Tentunya tips kali ini bisa dilakuin ya di semua ponsel Android manapun. Oke, di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh sampah tanpa cleaner pihak ketiga. Saya gak nganjurin ya kalian tuh pakai aplikasi si cleaner, clean master, dan sebagainya. Karena rata-rata aplikasi itu tuh banyak iklan. Kalaupun misalkan kalian punya yang varian pro-nya, tetap ya aplikasi itu kerjanya berat dibandingkan cleaner bawaan ponsel kalian. Makanya saya lebih nganjurin cleaner bawaan dari ponsel. Sekarang rata-rata vendor itu punya cleaner bawaan ya, gak mesti download. Mau Samsung, Xiaomi, Oppo, Asus, dan lain-lain, pasti punya. Buat yang nggak ada cleaner bawaan ya, biasanya ya ponsel-ponsel Android yang jadul atau ponsel Android One, nanti saya kasih tahu juga ya cara simpelnya, nggak ribet. Biasanya aplikasi cleaner itu nyatu di aplikasi sejenis security ya, kalau misalkan kayak di Xiaomi ini. Kita lihat di security ada si cleaner bawaannya, nah ini. Tapi kadang juga si cleanernya itu ada di app drawer, kalian bisa cari ya di ponsel kalian ada atau enggak. Namanya bisa macam-macam ya, kalian bisa gampang buat ngenalin itu tuh cleaner atau bukan. Nah, kalau nggak nemu, kalian masuk ke setting ponsel kalian. Kalian cari cleaner. Nah, cleaner, diklik aja. Kalian langsung bisa nge-scan si case atau misalkan sampah aplikasi lainnya. Atau juga kalian tinggal buka storage ponsel kalian. Nah, biasanya di storage ponsel tuh bisa nge-scan juga sampah yang ada di ponsel kita. Nanti tinggal tunggu ponsel nge-scan si cleaner, dan nanti kalau misalkan udah beres nge-scan, tinggal dihapus aja. Nah, di sini tuh ada case file. Nah, apa itu, aman atau enggak? Ini tuh aman-aman aja ya buat dihapus. Jadi si file ini tuh bakal terus bertambah seiring kegiatan kalian dilakukan di ponsel ini. Katakanlah kalian tuh buka Instagram, nanti cache file ada. Kalian buka Facebook, cache file ada. Atau kalian ngelakuin suatu kegiatan apapun, pasti si cache files tuh ada. Dan si cache file ini sebenarnya berguna buat ngebuka atau ngelakuin kegiatan yang kalian udah lakuin tuh bakal lebih cepet ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah ngapus cache file ini, lalu kalian tuh melakukan kegiatan atau buka aplikasi yang sama, itu bakal butuh proses yang lama dibandingkan waktu ada cache filenya. Tapi nggak masalah ya kalau misalkan kalian menghapus si cache file ini. Nah, kalau misalkan di ponsel kalian tuh nggak ada cleaner bawaan, kalian udah cari di setting, atau dicari di app drawer, atau dicari di keamanan ponsel kalian, kalian pakai SD-Made. Kita buka ya SD-Made di Play Store. Nah, ini tuh sebenarnya bukan aplikasi baru ya, ini tuh udah lama banget ya, keseran udah ada 5 tahunan lah. Aplikasi ini juga banyak fungsinya ya. Kita buka dulu si SD-Made-nya. Si SD-Made ini tuh bisa nge-scan berbagai sampah, cache, dan lainnya di bagian app cleaner. Sama fungsinya, sama bisa nge-scan dalam kayak scanner atau cleaner pihak ketiga ya, kayak Clean Master dan sebagainya. Bisa nge-scan juga aplikasi-aplikasi kayak di cleaner bawaan. Cache di Chrome, cache di aplikasi PUBG dan sebagainya bisa di-scan di sini, dan tentunya aman kalau misalkan dihapus. Si SD-Made juga bisa ngehapus aplikasi atau kiranya ada file-file yang terduplikasi, ada 2 gitu, gambar ada 2, video ada 2. Nah, di sini tuh bisa nge-scan si SD-Made itu. Terus bisa juga ada fitur si System Cleaner. Nge-scan emang sampah-sampah yang bertautan dengan sistem, tapi tentunya aman buat dihapus. Terus juga si SD-Made itu bisa ngehapus kiranya ada aplikasi-aplikasi sampah atau aplikasi yang bekas-bekas yang udah dihapus tapi masih ada sisanya. Di sini bisa dihapus dengan fitur Corpse Finder. Si SD-Made ini juga berfungsi sebagai file explorer. Jadi ini tuh multifungsi banget, tapi ini tuh jujur ya nggak berat ya, nggak banyak iklan atau misalkan nggak banyak berita-berita gak jelas kayak aplikasi cleaner yang dedicated kayak ya Clean Master dan sebagainya. Nah, kedua, pakai Files by Google. Ini tuh sebenarnya aplikasi simple banget dan ringan banget dari Google, tentunya terpercaya, nggak ada iklan dan sebagainya. Tentunya ya ini ya kayak aplikasi file manager seperti lainnya. Tapi ini juga berfungsi sebagai cleaner ya.
Emang kalau buat nge-clean cache tuh ini nggak dalam kayak SD-made atau nggak dalam kayak cleaner bawaan. Tapi yang berfungsi atau yang paling kepakainya itu ada di cleaning suggestion-nya. Jadi yang pertama ini tuh bisa nge-scan ya, kalau misalkan ada gambar atau sisa aplikasi atau file musik dan lainnya yang kiranya ini tuh ada double. Kalian tuh bisa milih buat dihapus biar nggak terlalu makan tempat. Terus ini juga bisa nge-scan kalau misalkan ada meme. Kalau misalkan ada meme ini tuh bisa ngehapus juga ya, kiranya kalian udah nggak kepake meme kalian ya, kalian bisa ngehapus. Terus ngehapus juga kalau ada gambar-gambar yang ngeblur. Lalu juga bisa nge-scan kiranya ada aplikasi-aplikasi atau file yang besar yang mungkin nggak scan di cleaner kalian waktu nge-scan sebelumnya. Terus juga bisa ngehapus ya aplikasi-aplikasi atau file yang udah kita ke-download di Chrome atau di browser lainnya. Jadi aplikasi ini tuh bisa ya mengelompokkan file-file yang ada yang kadang nggak dianggap sampah sama cleaner lainnya. Jadi user bisa ngapus ya kayak dokumen, file besar atau gambar yang udah dikelompokkan yang kiranya nggak guna. Udah dikategorikan sesuai tempatnya masing-masing. Dan juga si aplikasi ini tuh bisa kayak share it. Jadi bisa nerima atau bisa ngirim file asalkan si ponselnya punya aplikasi yang sama. Nggak perlu pakai Bluetooth, nggak perlu pakai internet, dan cepet ya buat ngirimnya. Dan yang paling penting nggak kayak share it ini tuh ya nggak ada iklan atau kadang ada berita yang nggak senonoh gitu kan. Jadi ini aplikasi simple tapi mantap. Yang kedua tuh sampah galeri atau file manager. Kebanyakan ponsel, apalagi ponsel zaman sekarang, kalau kita ngapus gambar atau video di galeri ponsel bawaan tuh kadang nggak akan langsung kehapus, tapi terjun ke trash bin atau recycle bin. Kalian bisa cek ya, langsung kita buka galeri ponsel bawaan. Nah, kalian tinggal buka opsinya, langsung masuk setting, ya rata-rata ya ponsel sama pasti di setting atau di opsi galerinya. Terus kalian lihat ada trash bin atau recycle bin atau enggak. Nah, di sini tuh menampung semua gambar dan video yang udah kehapus, tapi nggak kehapus secara permanen. Kalian wajib ngehapus ya, apalagi kalau misalkan banyak, langsung hapus permanen. Jadi internal kalian tuh nggak penuh sama sampah yang kiranya tuh sebenarnya belum kehapus banget ya dari galeri atau dari memori internal kalian. Sama halnya juga ada ya, kadang ponsel tuh di file manager bawaan ponselnya punya recycle bin atau trash bin juga. Jadi kalian harus cek ya di file manager ponsel bawaan kalian, lihat di opsinya, terus di setting ada atau enggak si trash bin atau recycle bin. Kalau misalkan ada, kalian cek, langsung hapus aja kalau misalkan kiranya emang si aplikasi atau file-file yang udah dihapus yang ada di recycle bin di file manager tuh nggak guna, kalian langsung hapus gitu. Lalu storage sosial media. Kalau kalian punya WhatsApp atau Telegram, hati-hati, apalagi kalau banyak grupnya. Di step sebelumnya kalau kalian udah lakuin pasti nemu ya file-file atau gambar atau video yang bersumber dari dua aplikasi ini. Buat mastiin masih ada atau enggak gambar, video atau file di WhatsApp kalian, kalian buka WhatsApp-nya ya. Terus masuk opsi yang ada di pinggir ini, terus kalian masuk setting, langsung kalian masuk ke storage dan data. Langsung kalian dilihat di manage storage. Nah, di sini bakal menampung semua file atau semua video atau semua gambar yang udah di-download, dimasukin ke ponsel ini. Kalian bisa lihat kalau misalkan kiranya ada yang pengen dihapus atau ternyata si cleaner atau di tahap sebelum itu nggak kehapus, kalian bisa lihat di sini. Kalaupun misalkan kalian buat mastiin ya kuota kalian atau memori internal kalian nggak kemakan, kalian matiin media auto download. Ini tuh kalau misalkan dinyalain ya, kalau misalkan koneksi ke WiFi atau koneksi ke mobile data, berbagai grup yang kalian banyak ya, grup keluarga, grup RT, grup RW, kalau misalkan ngirim gambar atau ngirim file, pasti otomatis ke download. Jadi pastiin ini tuh jangan di checklist ya, dan nanti di 3 opsi ini jatuhnya no media, no media, no media. Jadi ya ponsel kalian tuh gak akan sembarangan masukin data, dan ponsel kalian juga bakal irit kuota. Sama halnya dengan Telegram ya, kalian buka Telegramnya, langsung buka opsi kiri yang di atas, langsung buka setting, langsung kalian lihat di bagian data and storage. Nah, di sini juga di storage usage-nya kalian bisa lihat ya, kalian tuh si Telegramnya udah makan berapa si kapasitas internalnya. Kalian bisa ngapus foto, video, dan sebagainya.
Pastiin juga di sini matiin ya di automatic media downloadnya. Kalian pastiin matiin biar gak sembarangan download file video atau foto yang kiranya gak penting dari berbagai grup kalian atau berbagai chat kalian. Jadi sama irit kuota juga. Pokoknya kalau misalkan kalian tuh punya aplikasi chatting sosial media lainnya, kalian pastiin aja lihat di settingnya ada fitur kayak di WhatsApp atau Telegram ini enggak gitu. Kalau misalkan ada, pastiin matiin biar gak makan tempat dan gak makan kuota juga gitu. Kalian cek gitu. Jadi biar kita juga gak repot-repot bersihin ini dan itu dari aplikasi yang terotomatis di-download padahal kita gak mau ke-download. Kalau kalian tuh tipe orang yang nggak mau sembarangan ngapus file ya, apalagi dalam konteks foto, video, karena masalah kenang-kenangan, saya lebih ngajurin backup. Apalagi saya lebih ngajurinnya backup online dibandingkan offline. Karena kalau misalkan offline ya, katakanlah SD card atau flash disk itu tuh kalau misalkan hilang atau misalkan rusak, ketinggalan itu tuh ribet ya. Kalau online enggak. Kalian bisa manfaatin ya Google Drive atau Dropbox atau media online penyimpanan lainnya. Kalaupun misalkan kalian tuh gak mau ngeluarin duit karena pengen kapasitas si online-nya besar, kalian bisa manfaatin ya punya berbagai akun. Katakanlah ya akun A tuh buat backup foto-foto anak, terus tuh akun B tuh buat backup foto-foto kerjaan dan lainnya gitu. Jadi kalian masih bisa memanfaatkan akun dan penyimpanan yang gratis. Dan kalau online tuh ya enak, kalian bisa buka di ponsel, di laptop, dan sebagainya gitu. Bisa buka kapan aja, gak usah ribet nyolokin flash disk, atau misalkan gak usah bingung, ini si SD card-nya penuh, atau misalkan masih jalan atau enggak gitu. Karena ya di cloud tuh permanen, asalkan kalian ingat passwordnya. 4 poin tadi tuh hal simple yang bisa kalian lakukan ya, tapi kalian cukup lakukan ya katakanlah seminggu atau katakanlah sebulan sekali, jangan tiap hari banget. Yang pasti itu tuh memori internal pasti akan terus bertambah ya seiring kita pakai ponsel. Nah, kalau misalkan kalian tuh udah lakuin 4 hal itu tapi merasa belum puas, ada satu cara ribet yang masih bisa kalian lakukan sebelum kalian jual ponsel kalian. Yang kelima itu adalah root dan custom ROM. Saya nggak akan bahas teknisan caranya gimana ya, di sini saya ngasih gambarannya aja. Mungkin kalau sempat nanti ada video terpisah karena bakal panjang dan melebar. Kalau ponsel Android kalian tuh KitKat ke bawah, kalian bisa lakukan root terus manfaatin aplikasi Link to SD. Ini aplikasi ampuh banget buat Android versi tersebut. Bisa buat install berbagai aplikasi di SD card. Untuk sementara saya taruhlah linknya di deskripsi di bawah, ngambil dari situs lain gimana caranya pakai Link to SD, tapi ya ponsel kalian harus udah kerut. Nah, kalau ponsel kalian tuh udah lollipop ke atas, Link to SD ini tuh kurang berguna, kurang maksimal. Jadi kalian harus melakukan custom ROM atau ubah ROM-nya, bukan si bawaan pabriknya, tapi developer lain yang nggak resmi. Karena custom ROM ini tuh punya ability ya buat mindahin aplikasi ke SD card dengan mudah. Tapi pastiin custom ROM-nya tuh ada buat ponsel kalian, karena nggak semua ponsel ada custom ROM dan nggak semua custom ROM support pindah aplikasi ke SD card. Kalian bisa cek di XDA ya, atau cek di grup Telegram masing-masing ponsel kalian. Biasanya saya carinya katakanlah di Google, Redmi 9C XDA misalnya. Nanti lihat di XDA dan di section custom ROM-nya, ada atau enggak. Kalau ada, rinciannya tuh gimana? Dibaca. Kalau Telegram juga sama, tinggal cari grupnya, katakanlah Realme X Indonesia. Dan kalian juga bisa dalami di sana atau tanya di sana. Tapi pastiin ya SD card kalian tuh bukan abal-abal atau sembarangan, pastiin si SD card-nya tuh kelas 10 dan kenceng. Karena kalau misalkan sembarangan si performa aplikasi yang diinstal di SD card tuh bisa kehambat dan malah gak maksimal. Saya pernah bahas ini ya di video terpisah lainnya, saya udah taruh linknya di deskripsi di bawah buat nonton. Pentingkah SD card di suatu ponsel? Oke, emang dulu banyak ya vendor yang support ponselnya tuh buat mindahin aplikasi ke SD card tanpa root atau sebagainya. Tapi dihilangin karena kecepatan SD card tuh nggak bisa nandingin kecepatan internal. Opsi terakhir ya kalau misalkan kalian tuh udah ngelakuin 4 hal tadi, udah coba custom ROM tapi merasa belum puas, ya langsung jual ponsel kalian. Sebenarnya kemungkinan bisa aja ya vendor tuh ngebuat suatu SD card-nya kerjasama katakanlah dengan suatu produsen SD card buat nandingin kecepatan memori internal di suatu ponsel. Tapi kemungkinan besar bakal mahal. Belum tentu orang-orang tuh mau beli. Kalaupun misalkan ada cara ngebuat si SD card itu tuh murah banget, bisa-bisa akan bahaya. Karena ya kemungkinan si pengguna tuh bakal ogah buat ganti HP karena ya memori internalnya ya luas-luas aja bisa terus ditambah gitu. Jadi ya ini juga sebenarnya menurut saya menjadi suatu strategi ya biar para pengguna yang ponselnya memori internal udah terbatas itu
beli ponsel baru gitu. Udah lakuin cara ini, udah lakuin cara itu, tapi masih tetap penuh juga, nggak bisa ditambah dari micro SD yang kerjanya tuh terbatas. Ya mereka beli dan ya produsen juga untung. Oke, jadi sekian aja ya tips kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video, tips, atau review, atau video lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.